Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GB Immanuel dan juga siapa saja yang Tuhan berikan kesempatan untuk mendengar renungan malam ini. Kembali kita beristirahat lagi setelah hari ini kita sibuk menjalani aktivitas sehari-hari. Dan kita siap untuk beristirahat. Ada baiknya kita mempersiapkan hati kita dengan mengisinya dengan renungan firman Tuhan yang selalu memberikan kita masukan berarti dan berharga untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Khususnya sepanjang bulan ini, dalam renungan malam ini saya membahas mengenai keluarga Kristen. Sampai sejauh ini kita sudah belajar banyak hal mengenai keluarga Kristen, termasuk dasar-dasar penciptaan pada awalnya, di mana keluarga adalah rancangan Tuhan yang pertama yang Tuhan berikan kepada sepasang suami istri. Dan hari ini Jumat 8 Agustus 2025 kita kembali akan belajar satu hal lagi, yaitu mengenai sakralnya pernikahan Kristen. Kita akan belajar dari ayat yang diambil dari Markus 10 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Menurut ayat ini, pernikahan adalah sesuatu yang sangat kudus dan sakral karena Tuhan sendiri yang menyatukannya. Tentunya Markus mengambil dan mengutip ayat ini dari Kejadian 2 ayat 24, di mana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, pria dan wanita, lalu menyatukan mereka dalam pernikahan. Pada saat itu Tuhan tidak menciptakan group of people atau sekelompok orang sehingga mereka bisa memilih pasangan mereka semaunya. Tetapi Tuhan hanya menciptakan dua orang pada saat itu. Lalu kemudian Tuhan menyatukan Adam dan Hawa, dan kata menyatukan di situ memiliki pengertian to glue together, artinya untuk dilem bersama-sama, sehingga suami istri itu memiliki kesatuan yang sangat kuat. Karena itulah dikatakan mereka menjadi satu daging, bukan lagi dua. Dan ayat 9 mengingatkan kita bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini menggambarkan bahwa siapa saja yang berusaha meruntuhkan tembok penyatuan ini, Tuhan akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Karena pernikahan adalah rancangan Tuhan, Tuhan yang sudah menetapkan pernikahan, baik itu yang ada di dunia ini, orang percaya maupun yang tidak percaya. Dan kita tahu angka perceraian setiap tahun bertambah terus, dan orang bisa bercerai dengan berbagai macam alasan. Tuhan menghendaki tidak ada perceraian karena pernikahan itu sakral sifatnya, kudus sifatnya. Tuhan yang sudah mengizinkan suami istri bersatu, karena itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia, kecuali dengan alasan berzina yang nanti kita akan belajar esok hari. Nah, apa yang menjadi pelajaran kita pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa tidak ada konflik dan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Perceraian menimbulkan luka yang sangat dalam di kalangan dua pasangan, suami dan istri. Dan kalau mereka sudah punya anak, maka biasanya anak-anaklah yang menjadi korban dari perceraian. Tuhan sangat membenci perceraian. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang Tuhan mempersatukan, kenapa kok bisa ada perceraian? Nah, di dalam pernikahan, juga di dalam bidang-bidang yang lain, Tuhan itu membiarkan manusia untuk mengambil keputusan, dan Tuhan hanya mengizinkan. Namun seringkali manusia bertanggung jawab terhadap keputusan yang dia ambil. Di dalam hal ini Tuhan menghendaki manusia tidak bercerai, tapi toh manusia bercerai juga.
Lalu dalam hal pernikahan, Tuhan sebenarnya tidak mau orang berpasangan misalnya dengan yang tidak seiman. Tapi seringkali orang bandel dan akhirnya menikah juga. Misalnya ada orang yang menikah berbeda status sosial yang begitu tinggi sehingga menimbulkan problem di dalam rumah tangga untuk selanjutnya. Jadi persoalan jodoh di tangan Tuhan itu tidak sepenuhnya benar. Jodoh itu menuntut kerjasama antara tanggung jawab manusia dan Tuhan mengizinkan. Saat kita sudah mengambil keputusan, maka saudara kita semua bertanggung jawab untuk keputusan yang sudah kita ambil. Yang pasti ingat selalu bahwa Tuhan tidak menghendaki perceraian seberapapun juga masalah yang dihadapi, kecuali karena perzinahan. Menurut firman Tuhan kita tidak boleh bercerai. Kalau karena perzinahan pun itu karena melalui konseling yang panjang, perzinahan yang akut sehingga tidak ada lagi jalan keluar, pihak korban boleh menikah lagi. Nah, ini akan kita belajar esok hari. Namun hari ini kita semua mari mengingat senantiasa bahwa pernikahan yang terjadi di dalam kekristenan yang sudah diberkati oleh hamba Tuhan dan disaksikan oleh para jemaat dan malaikat-malaikat itu adalah pernikahan yang sakral dan kudus dan memiliki ikatan yang sangat kuat. Karena itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali karena kematian. Bila saudara seorang istri atau suami, mari sama-sama membangun rumah tangga yang harmonis. Mari sama-sama tetap berkomitmen untuk mempertahankan pernikahan sampai kematian memisahkan. Kiranya kasih Kristus membebat dan menyatukan serta menguatkan seluruh keluarga-keluarga Kristen yang boleh mendengar renungan ini, sehingga kita bisa menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan dan melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini mengingatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.